Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, pasca erupsi Gunung Semeru, potensi ancaman bencana masih ada. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami, Najla Hilabi, yang akan membahas terkait dengan apa saja potensi ancaman bencana tersebut. Silahkan Najla. Ya, Zakia, dari peneliti Pusat Bencana Universitas Gadjah Mada memperingatkan warga yang tinggal di lereng Gunung Semeru tetap waspada dari ancaman sekunder dari erupsi gunung berupa banjir lahar dingin. Material vulkanis dari gunung meletus menjadi ancaman karena dapat menyebabkan banjir bandang dan longsor vulkanik yang tidak hanya merusak infrastruktur namun juga mengancam jiwa. Ya Allah, buri Allah. Pasca erupsi Gunung Semeru, warga masih dihantui bencana lainnya, yakni banjir lahar dingin yang membawa material vulkanis. Peneliti dari Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada, Danang Srihatmoko, meminta masyarakat di lereng Gunung Semeru untuk mewaspadai adanya bahaya sekunder dari erupsi Gunung Semeru. Menurutnya, kemungkinan terjadinya banjir bandang yang membawa material vulkanik di daerah hulu sebagai dampak dari fenomena La Nina yang memunculkan potensi curah hujan tinggi di bulan Desember, Januari, dan Februari mendatang. Masyarakat yang berada di area sungai yang berhulu di Gunung Api Semeru perlu waspada, juga harus menghindari aktivitas dalam radius bahaya yang sudah ditetapkan oleh otoritas setempat. Selain itu masih terdapat potensi material yang masih panas, sehingga proses evakuasi perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan pihak-pihak yang memahami kondisi gunung api. Yang potensi hujan itu tinggi, maka itu yang kita waspadai. Nah, beberapa sungai yang berhulu di Semeru itu yang perlu kita antisipasi. Sungai-sungai yang dulunya tertutup oleh endapan bioplastik, aman-aman dan terusnya itu yang perlu kita antisipasi supaya ketika itu terjadi aliran lahar, maka bagian tengah dan bagian hilir yang belum banyak permukiman di bawah itu bisa terselamatkan. Itu yang perlu kita antisipasi. Dan hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa ada potensi material itu masih panas, ada potensi material itu masih panas, sehingga ketika proses evakuasi pun harus hati-hati, harus benar-benar orang yang tahu. Tidak hanya potensi aliran lahar dingin, ancaman lainnya juga masih bisa terjadi, yakni erupsi susulan. Hal lain yang juga berdampak pada kesehatan yaitu abu vulkanik. Warga dianjurkan untuk selalu menggunakan masker dan kacamata pelindung untuk menghindari bahaya kesehatan akibat abu vulkanik yang mempunyai kandungan silika dan berukuran mikro. Untuk mengendalikan aliran lahar dingin akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Sabodam. Sebelumnya, Sabodam di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, rusak diterjang banjir lahar pada Oktober 2020 lalu. Kepala Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem Kementerian PUPR, Nazif Faisal, mengatakan, pembangunan Sabodam akan dilakukan untuk menanggulangi dampak lahar dingin yang terjadi akibat erupsi Gunung Semeru dan merelokasi rumah warga yang terletak di zona berbahaya. Jadi ini sudah bergerak, sudah mengirim alat berat untuk membuka jalur dan mensupport BNPB. Pada tanggal 5 sudah membuka aliran Sungai Bondeli. Jadi dikhawatirkan, kenapa kita fokus di sana, khawatir ada susulan lahar dingin yang akan meluap ke permukiman warga. Dalam rangka verifikasi data dan pelaksanaan langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi sudah saya mention sedikit, jika memang itu akan selalu berulang, PUPR pasti akan membuat langkah-langkah dalam jangka panjang. Contohnya misalnya pembuatan sabodam baru atau relokasi rumah warga yang memang berbahaya atau terletak di zona-zona yang setiap saat bisa terjadi lagi. Dari pantauan udara yang dilakukan Panglima TNI Andika Perkasa bersama Forkopimda Jatim, terlihat alur sungai yang dialiri lahar dingin dari Gunung Semeru. Menurut Panglima, pantauan tersebut untuk melihat secara spesifik aliran lahar dingin dari Gunung Semeru untuk memetakan daerah mana yang memungkinkan dijadikan tempat menampung pengungsi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada 3 jenis bahaya letusan gunung berapi di Indonesia. Yang pertama, bahaya primer atau bahaya langsung dari peristiwa letusan gunung berapi. Bahaya ini dapat berupa aliran awan panas, lahar letusan atau lumpur panas, hujan abu, lelehan lava, serta gas vulkanik beracun. Bahaya primer dari letusan gunung berapi tidak hanya merusak apa saja yang berada di lanskap wilayah lereng, tetapi juga dapat menelan korban jiwa. Kedua, bahaya sekunder. Bahaya sekunder merupakan bahaya tidak langsung dari letusan. Bahaya ini dapat berupa lahar hujan atau endapan material erupsi pada puncak dan lereng yang terbawa oleh hujan. Peristiwa mengalirnya endapan material berupa lumpur dan bahkan batu besar ini dapat mengubah topografi sungai dan merusak infrastruktur. Bahaya lain dari jenis bahaya sekunder ini adalah banjir bandang dan longsor vulkanik. Yang ketiga, bahaya kolateral, merupakan bahaya lain yang dipicu dampak letusan gunung berapi. Bahaya ini dapat memicu gerakan tanah pada tubuh gunung, penyakit endemik, kelaparan, hingga tsunami. Seperti yang pernah terjadi saat tsunami menerjang beberapa kawasan di Provinsi Banten pada akhir tahun 2018 lalu. Letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menyebabkan fenomena tsunami yang melanda daerah pesisir Banten dan Lampung. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia, yang berarti Indonesia memiliki potensi ancaman bahaya dari erupsi gunung berapi. Karena itu, masyarakat Indonesia perlu mempersiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman multibahaya sehingga kita dapat menghindari atau mengurangi risiko bencana. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, adanya bahaya sekunder atau bahaya tidak langsung yang diakibatkan erupsi Gunung Semeru perlu diwaspadai. Sebab selain erupsi awan panas, ada bahaya sekunder seperti banjir bandang yang bisa membawa material vulkanik di hulu. Hal ini pun juga diungkap langsung oleh para pakar akan adanya potensi bencana usai erupsi Semeru. Kita lihat di sini. Ancaman ini juga dikatakan oleh pakar dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang menyebut bahwa bencana ini usai terjadinya erupsi Gunung Semeru masih mengancam. Peneliti dari Pusat Studi Bencana di UGM mengatakan bahwa erupsi telah selesai, tetapi potensi ancaman bencana ini masih ada, bahaya masih ada. Ia menyebut bahwa bahaya sekunder yang terjadi ialah seperti banjir bandang yang membawa material vulkanik ke hulu. Dan peneliti menyampaikan bahwa adanya fenomena La Nina memunculkan potensi hujan dengan intensitas lebat dan hujan lebat tersebut bisa berpotensi menimbulkan lahar dingin, yang artinya bahaya sekunder itu bisa terjadi. Namun pemirsa, yang menjadi pertanyaan, apa sebetulnya lahar dingin itu dan mengapa ini menjadi sangat berbahaya? Kita akan lihat di slide berikutnya bahwa lahar dingin ini sendiri adalah material endapan bahan lepas seperti pasir, kerikil, batu, debu dan sebagainya yang dikeluarkan oleh gunung berapi ketika bencana primer atau bahaya primer terjadi, ketika meletus di sekitar kawahnya. Dan saat keluar, material ini masih panas, namun akibat turunnya air hujan di sekitar kawah tersebut, material yang semula panas berubah menjadi dingin. Lantas air hujan kemudian membuat batu pasir kerikil ini menjadi lumpur. Dan lumpur inilah yang kemudian disebut sebagai lahar dingin. Nah, karena lahar dingin ini bersifat dasar cairan yang selalu bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah serta memiliki kecepatan gerak yang cepat dengan dorongan energi yang besar, maka lahar dingin ini bisa bergerak puluhan kilometer hanya dalam beberapa menit. Ketika sungai tidak kuat menampung aliran lahar dingin ini, maka lumpur akan meluber ke berbagai tempat menuju ke hilir dan tentunya sampai ke pemukiman warga. Dan pemirsa, letusan Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember lalu berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan hingga listrik. Jembatan yang ada di Geladak Perak yang menghubungkan jalan nasional antara Malang dan Lumajang terputus akibat terjangan lahar dingin gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Akibatnya konektivitas dari Kabupaten Malang menuju Lumajang atau sebaliknya terputus. Nah, dampak banjir lahar dingin ini juga menyebabkan mati listrik bagi sekitar 30.523 pelanggan PLN.
pada saat kejadian tersebut. Dan juga hingga saat ini 2.970 rumah dan bangunan warga rusak terdampak erupsi. Dan yang dipastikan lagi juga pemirsa bahwa kondisi kesehatan warga juga perlu diperhatikan, yang juga terdiri dari lansia dan anak-anak yang rentan terhadap berbagai penyakit dan terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian. Itulah sebagian dari dampak banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu 4 Desember lalu. Oleh karena itu, pemirsa, erupsi ini memang menjadi salah satu bencana yang paling dikhawatirkan terjadi. Mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Dan di sini kita bisa lihat, pemirsa, bahaya dampak dari letusan gunung berapi. Ketika letusan terjadi dengan kekuatan yang dahsyat, yang kita hadapi adalah bahaya primer. Ada aliran awan panas, lahar letusan atau lumpur panas, jatuhan piroklastik atau hujan abu, lelehan lava, dan juga gas vulkanik. Namun sekarang yang dikhawatirkan ialah bahaya sekunder yang bisa diprediksi terjadi kapan saja di tengah musim hujan seperti ini. Dan yang terakhir adalah bahaya kolateral yang tentunya kita semua tidak berharap ini terjadi, karena ini juga kelanjutan dari bahaya sekunder, di mana ditakutkan ada pergerakan tanah pada tubuh gunung, dan juga yang ditakutkannya lagi adalah berdampak pada kesehatan para pengungsi, kelaparan, dan sebagainya. Nah, pemirsa, untuk menghindari dampak dari bahaya sekunder, apalagi kolateral, peninjauan langsung juga dilakukan. Ini sebagai bagian dari antisipasi dampak banjir. Langsung kemarin, Panglima TNI Andika Perkasa dan juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indah Parawansa memetakan alur sungai untuk jalan lahar dingin dari Gunung Semeru. Fungsinya adalah pemetaan ini untuk melihat daerah mana saja yang memungkinkan lebih baik untuk menampung para pengungsi. Selain itu juga alat berat diantisipasikan untuk membantu proses evakuasi. Dan selain itu juga di sini adalah ada alat penjernih air RO. Nah, ini keperluannya untuk menjernihkan sumber air yang nantinya bisa dikonsumsi oleh warga yang terdampak. Dan yang terakhir di sini ada alat live locator Thermax untuk mendeteksi suhu tubuh guna mencari orang yang tertimbun. Ini adalah bagian dari antisipasi dampak banjir lahar dingin. Namun ke depannya juga diperlukan adalah langkah rehabilitasi pasca erupsi. Kita akan lihat di slide berikutnya, pemirsa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan membangun sabodam untuk mengendalikan aliran debris atau lahar dingin akibat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Sabo atau Bendung Sabo ini merupakan suatu sistem pengendalian bencana alam. Aliran yang membawa endapan seperti banjir bandang, aliran material, vulkanik, dan pergerakan tanah yang didirikan pada jalur aliran di pegunungan ini. Kemudian pemerintah juga berencana merelokasi hunian warga sekitar terdampak yang akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan yang terakhir ini adalah menyambung kembali jembatan yang putus untuk menyambung kembali konektivitas warga yang ada di sana. Dan pemirsa, bencana ini memang memerlukan kesiapsiagaan semua lini untuk bekerja, bergotong royong, memulihkan kondisi, dan berantisipasi. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia, dikategorikan sebagai Ring of Fire, yang berarti potensi ancaman bahaya dari erupsi gunung berapi bisa datang kapan saja. Masyarakat Indonesia perlu mempersiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman multibahaya dengan persiapan mitigasi dari pemerintah untuk mengurangi resiko bencana. Demikian pemirsa, Breaking News Metro TV, saya kembalikan kepada rekan Zakia Arfan. Baik, terima kasih Najla Hilabi.